Hello everybody, how are you today? I'm fine, thank you. Berbeda dengan kasus sebelumnya, yang kali ini gue punya tokoh utama yang sangat misterius atau bisa dikenal dengan julukannya, yaitu Jack the Ripper. Selain menceritakan kisahnya, gue juga ngerangkum 5 fakta korban pembunuhan Jack the Ripper. Seperti apa ceritanya? Sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan di video-video selanjutnya. Oke, meluncur. Jack the Ripper dikenal juga dengan pembunuh Whitechapel atau dikenal juga dengan si kulit apron, adalah julukan yang diberikan untuk pembunuh berantai paling melegenda di Inggris pada abad ke-19. Jack the Ripper bisa jadi bukanlah pembunuh berantai dengan korban yang terbanyak, namun sosoknya begitu melegenda. Ia dikabarkan beraksi dengan jubahnya yang hitam dan muncul di antara kabut, menghabisi para korbannya dengan cepat dan hilang tanpa jejak. Pada abad ke-19, Inggris dimasuki banyak imigran. Hal ini menimbulkan makin besarnya jumlah penduduk kelas bawah. Mereka mayoritas menghuni sebuah daerah yaitu Whitechapel yang terletak di East London. Keadaan di Whitechapel yang didominasi oleh masyarakat dengan ekonomi yang lemah menyebabkan tingginya angka kriminalitas. Banyak dari para wanita di sana memilih pekerjaan sebagai seorang wanita tunasusila. Rumah bordil menjamur di Whitechapel dengan jumlah wanita tunasusila yang terus berkembang hingga ribuan orang. Meskipun kriminalitas tinggi terjadi di Whitechapel, namun tidak ada yang dapat mengalahkan pembunuh berantai yang dilakukan oleh seorang dengan jubah hitam yang dikenal sebagai Jack the Ripper. The Ripper menghabisi nyawa wanita yang kebanyakan adalah wanita tunasusila dengan cara yang amat sadis. Korban-korbannya disembelih, ditusuk hingga dibelah tubuhnya dan dikeluarkan organ dalamnya. Hilangnya organ dalam para korban hingga cara memutilasi menimbulkan dugaan kuat bahwa Jack the Ripper adalah seorang dengan pengetahuan anatomi tubuh yang sangat baik. 5 orang yang dinyatakan sebagai korban resmi Jack the Ripper antara lain adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Mary Jane Kelly, Elizabeth Stride, dan Catherine Edwards. Kelima korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Mereka semua dibunuh pada malam hari itu. Pembunuhan dilakukan pada hari pekan. Disebutkan bahwa mutilasi yang dilakukan para seluruh korbannya yang sangat sadis. Nichols dan Chapman ditemukan dengan leher yang tersayat dan perut robek serta rahim yang telah diambil. Edwards kehilangan ginjal dan juga rahimnya. Wajahnya juga dimutilasi. Kelly ditemukan wajah yang hancur dan juga jantungnya telah hilang. Strike dan Edwards dikenal sebagai korban ganda karena terbunuh pada hari yang sama, yaitu pada tanggal 30 September pada tahun 1888. Polisi pun melakukan investigasi. Lebih dari 2.000 orang yang diwawancarai dan 80 orang yang ditahan pihak kepolisian Metropolitan Whitechapel. Kebanyakan mereka berprofesi sebagai tukang daging atau tukang jagal. Alasannya sederhana, karena mereka terbiasa menyembelih dan memotong daging. Suasana Whitechapel yang sangat mencekam, terlebih setelah dilepaskan para pejagal dan tukang daging yang dinyatakan tidak bersalah karena tidak ditemukan bukti apapun. Warga SN pun akhirnya membentuk kelompok relawan untuk berpatroli dan berjaga di kawasan Whitechapel. Selama masa itu, kepolisian telah menerima begitu banyak surat yang jumlahnya mencapai ratusan yang mengenai Jack the Ripper ini. Surat-surat tersebut umumnya berisi nasihat bagaimana menangkap Jack the Ripper. Namun, tak sedikit pula yang isinya hanya lelucon dan bualan saja. Namun di antara banyak surat yang masuk, ada 3 buah surat yang diyakini berasal dari Ripper. Surat-surat yang diyakini berasal dari Jack the Ripper adalah Dear Boss, sebuah kartu pos sausi Jackie, dan surat From Hell. Surat yang pertama kali yang dikirimkan Dear Boss yang diposkan pada tanggal 27 September 1888. Surat yang awalnya dikira sebagai lelucon ini berisi janji untuk mengirimkan daun telinga manusia yang terpotong. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 30 September 1888, mayat Edwards terbunuh dengan telinga terpotong seperti janji pada surat tersebut. Namun, telinga terpotong tersebut tak pernah dikirimkan. Surat Dear Boss ini pula yang menjadi awal mula yang digunakannya nama Jack the Ripper.
Nama tersebut pertama kali tertera pada bagian bawah surat Dirbos. Penyelidikan terhadap identitas asli Jack the Ripper pun dimulai. Pihak kepolisian dan para ahli pun diterjunkan guna mengungkap siapa yang dibalik jubah hitam dengan membawa pisau yang melegenda tersebut. Dari hasil penyelidikan kuat dugaan bahwa Jack the Ripper memiliki pekerjaan dan tempat tinggal tetap di dekat kawasan Whitechapel. Dugaan ini timbul karena pembunuhan Ripper biasanya dilakukan di lokasi yang tidak berjauhan dan juga dilakukan pada saat akhir pekan. Penyelidikan pun semakin mengkerucut pada pria yang pendidikan tinggi dan kelas atas. Diduga karena memiliki pekerjaan sebagai dokter atau ahli bedah. Beberapa ahli bahkan menduga Ripper sesungguhnya adalah sosok bangsawan. Namun hingga saat ini baik identitas maupun motif pembunuhan yang dilakukan Jack the Ripper tak pernah terungkap. Sosoknya pun menghilang di telan bumi. Jack the Ripper pun bahkan termasuk sosok yang menjadi misteri hingga saat ini. Berikut adalah 5 fakta korban pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper yang paling misterius dan tersadis di dunia. Yang pertama, seperti yang sempat disinggungkan sebelumnya, Jack mungkin sudah membunuh banyak orang, tapi korbannya yang benar-benar terbukti adalah 5 orang yang kemudian disebut dengan istilah The Conical Five. 5 orang korban ini semuanya wanita yang mempunyai kesamaan perlakuannya. Ya, tubuh mereka sama-sama dikoyak oleh Jack. Tak hanya itu, kesamaan lain adalah organ dari masing-masing korban ini hilang. Bahkan dikatakan potongannya benar-benar rapi. Satu lagi, semua korban ini ternyata berprofesi sebagai wanita malam. Jack mungkin punya alasan kenapa melakukan kekejian ini. Hal tersebut akan disinggung di poin berikutnya. Yang kedua, pembunuhan keji yang menggemparkan di London pada tahun 1880-an ini tentu memiliki motif khusus. Kalau dilihat dari korbannya, kemungkinan identitas dan sifat Jack bisa sedikit dideskripsikan. Bisa jadi The Ripper adalah seorang dokter yang membenci wanita, atau lebih khususnya lagi wanita yang bekerja sebagai bisnis prostitusi. Alasan kuat kenapa Jack mungkin seorang dokter adalah lewatan sayat-sayatannya dilakukan terhadap tubuh korban. Sangat rapi dan halus seperti seorang ahli bedah. Jack juga sangat benci wanita yang berprofesi sebagai itu. Buktinya sudah jelas karena kelima korbannya adalah wanita malam. Meskipun teka-teki identitas Jack sedikit bisa diterawang, namun tak pernah terungkap siapa dia sebenarnya. Yang ketiga, kepolisian London bukannya diam saja dengan kasus yang menggemparkan ini. Mereka sudah melakukan banyak investigasi dan akhirnya menemukan sekitar 15 tersangka, termasuk 1 orang wanita. Namun dari sini polisi nampaknya bimbang untuk menetapkan angka selanjutnya. Dari 15 tersangka ini, kemudian polisi mengkerucutkan menjadi 3 saja. Semuanya pria dan masing-masing bernama Aaron Konskiki, John Druitt, dan Michael Ostrock. Masing-masing memiliki profesi yang berbeda, dan hanya Ostrock saja yang seorang dokter. Namun, ketiga orang ini memiliki kesamaan khusus, yakni sama-sama membenci bisnis prostitusi. Yang keempat, lewat sebuah investigasi diketahui kalau Jack ternyata memiliki semacam kebiasaan dalam membunuh korbannya. Kali ini tentang waktu-waktu favorit si pembunuh misterius dalam melakukan aksinya. Bisa dipastikan jika Jack selalu membunuh korbannya di pagi hari dan waktunya sendiri juga pasti di akhir pekan. Dari kebiasaan pola ini, polisi pun kemudian menarik kesimpulan bahwa Jack adalah seorang pegawai biasa yang memiliki tanggung jawab pekerjaan di hari-hari kerja alias weekday. Meskipun sudah terkuak seperti ini, namun analisa tersebut tetap tak bisa mengungkapkan barang sedikit tentang identitas seorang Jack. Yang kelima, seperti yang sudah disinggungkan di bagian awal, misteri pembunuhan Jack ternyata menjadi sebuah berita yang sangat viral. Ia terkenal seintro dunia, bahkan namanya dikenang sampai saat ini. Tentu saja bukan lantaran hal yang baik. Percaya atau tidak, tahun bertahun kasusnya ditelusuri. Kemajuan yang cukup bagus terjadi pada tahun 2006, di mana sketsa wajah Jack mulai digambarkan. Hingga tahun 2011 lalu, banyak detektif yang mencoba kebolehan mereka untuk mengungkap siapakah pembunuh berdarah dingin ini. Namun hingga detik ini pun belum ada laporan yang diterbitkan sebagai hasil akhir analisanya. Jack the Ripper, si pembunuh kejam yang paling melegenda di dunia. Entah kapan akhir identitasnya bisa dikuak. Hal yang jadi pertanyaan besar adalah,
Apakah yang akan dilakukan begitu terungkap di kemudian hari? Apakah masih bisa dihukum? Coba tolong komentar di bawah. Kasusnya sendiri pun sudah ada sejak 100 tahun yang lalu. Yang jelas, barang siapa yang bisa menyelesaikan misteri ini, maka ia berhasil membongkar salah satu rahasia besar dunia. Karena kisah ini terbilang sangat luar biasa kejam dalam permainan mematikannya. Bagaimana pendapat kalian soal Jack the Ripper ini? Coba tolong komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gua rasa sudah cukup segini dulu untuk video kali ini. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan komen di kolom komentar. Bersama gue ini Paris, tetap di obrolan fiksi selanjutnya. See you next time and goodbye.